Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, yang mana kita telah sampai kepada fasal atau bab mengenai as-sifat al-mahmudah wal madhmumah, yang eh, fasal ini itu berbicara tentang beberapa sifat yang baik dan sifat-sifat yang tercela, yang tentunya yang sifat baik harus dimiliki oleh setiap muslim, sedangkan untuk sifat-sifat yang buruk harus dijauhi bagi setiap muslim. Nah, sebelum kita lanjutkan, pada pertemuan kemarin sedikit ada tanbih bahwasannya eh, kemarin saya mengucapkan bahwasannya untuk nafkah istri itu untuk yang memiliki kelebihan harta sekitar 2 mud, dan untuk yang memiliki harta pertengahan, ya, yang derajatnya pertengahan itu sekitar 1,5 mud, sedangkan yang fakir itu hanya wajib menafkahi istrinya sebesar 1 mud. Nah, kemudian ada kesalahan, yaitu takaran 1 mud itu bukan 3,5 kilo, melainkan sekitar 0,5 atau 0,75 kilogram. Itu eh, berdasarkan perkataan sebagian ulama. Nah, itu saja. Nah, sekarang kita lanjutkan pasal kita, dan kemarin kita telah sampai ke halaman 104. Namun alangkah baiknya kita mundur terlebih dahulu, eh, supaya penjelasan eh, di bab ini lebih lebih jelas lagi dan masih menyambung dengan halaman-halaman setelahnya. Nah, kita mulai dari halaman 102. Faslun, fasal yang baru, minal wajibatil qalbiyah, dan termasuk ke dalam kewajiban-kewajiban yang harus ada pada hati kita, yang berkaitan dengan hati, ya, yaitu al-imanu billahi wa bima jaa'a 'anillah. Itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bima jaa'a 'anillah, dan apa-apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini mencakup 3 hal, ya. Mengimani, ya, akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah lah yang memberikan rizki, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah yang eh, membangkitkan manusia di hari kiamat kelak, dan lain sebagainya. Intinya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang kedua, hal ini berkaitan dengan kita wajib mengimani mengenai uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang patut disembah, ya, sesembahan yang hak yang ada, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meng- mengharap, ya, berharap dari apa yang telah kita lakukan dari ibadah, dan kita mengharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah eh, yang menyuruh kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala eh, menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beribadah tanpa mengharap sesuatu apapun, baik berupa duniawi, yang sifatnya duniawi, atau eh, hal yang lainnya, atau yang sifatnya itu
eh, berupa kesyirikan seperti syirik kecil yaitu riya atau sum'ah, dan kita wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, intinya kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan ikhlas yaitu dengan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ke hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada asma dan sifatnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah, dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat-sifat yang agung, yang mulia, yang tentunya telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Nah, kemudian wabima ja'anillah, dan kita wajib mengimani apa-apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa Al-Qur'an, ya, berita-berita yang atau hukum-hukum, berita-berita yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, maka kita harus mengimaninya, dan juga kita juga wajib mengimani seluruh apa yang telah Allah, ya, apa namanya, firmankan di dalam Al-Qur'an. Tidak boleh satupun kita mengingkari walaupun hanya satu huruf di dalam Al-Qur'an. Walaupun satu huruf di dalam Al-Qur'an, maka kita tidak boleh mengingkarinya. Kita wajib mengimani seluruh Al-Qur'an yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wal imanu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beriman bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadi afdalul anbiya wa rusul, sebaik-baiknya para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk umat yang terakhir, ya, dan diutus untuk seluruh umat manusia, dan Allah Subhanahu wa taala eh, memberikan kepada Rasulullah berupa syafaatul ummah di hari kiamat kelak. Kemudian wabima ja'an Rasulillah, dan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti yang tadi, yaitu apa-apa yang datang dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa kabar, ya, kisah-kisah maupun hukum-hukum syariat, maka wajib kita imani apabila apabila hadis tersebut atau sunnah tersebut yang datang dari Rasulullah itu merupakan hadis atau sunnah yang sahih, ya, merupakan kabar atau asar yang sahih. Kemudian hmm, wat tasdiq, dan kita wajib membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tidak kita dustakan, ya, eh, tidak kita mendustakan sebagian dan mengimani sebagian, sebagaimana kelakuan orang-orang munafik. Mereka beriman, ya, sebagian, kemudian kufur sebagian yang lainnya, mengimani sebagian syariat dan menolak atau mengingkari sebagian syariat yang lain. Berawal ikhlas, ya, dan juga kita harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal ini merupakan syarat diterimanya ibadah. Salah satu syarat diterimanya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala eh, tetapkan bahwasanya
untuk kita beribadah kepada Allah dan mendapatkan pahala, yaitu diantara syaratnya adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Kemudian yang kedua adalah al-ittiba', yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian wal yaqinu wa huwal amalu lillah wahdahu, dan yakin, ya, yakin wa huwal amal lillahi wahdahu, yaitu kita yakin dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang patut kita sembah, ya, yang patut kita sembah tanpa ada sedikit pun keraguan di dalamnya, ya, mengenai keuluhiyannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, ya, sebagaimana yang telah kita bahas di awal-awal pertemuan mengenai syahadat, bahwasannya di antara pembatal syahadat atau yang menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam, yaitu adalah asyak, asyaku fillah. Itu ketika seseorang meragukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini merupakan eh, salah satu syarat salah satu syarat syahadat kita telah benar, yaitu kita ketika bersyahadat, ya, atau dengan kita meyakini syahadatain ini, ya, maka seharusnya keyakinan itu dapat menafikan dapat menafikan keraguan mengenai Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak sedikit pun terbesit di dalam diri kita meragukan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu wajib ada di dalam hati setiap muslim keyakinan seperti itu supaya keimanannya tetap terjaga sampai akhir hayatnya. Nah, kemudian wan nadamu 'alal ma'asi, dan merasa menyesal atas perbuatan-perbuatan maksiat yang telah dikerjakan. Dan tentunya disebutkan oleh para ulama bahwasannya di antara syarat diterimanya taubat, ya, apabila seseorang hamba terjatuh ke dalam kemaksiatan, ya, kira-kira sekitar tiga syarat. Kalau itu berkaitan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dosa yang dilakukan itu berkaitan dengan hamba, maka ditambah satu syarat lagi menjadi empat syarat. Ya, apa syarat taubat apabila si hamba ini melakukan maksiat antara dia dan Allah? Yaitu yang pertama adalah harus iqla', iqla', ya, al-iqla'. Apa itu al-iqla'? Yaitu hendaknya ia meninggalkan perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Dia meninggalkan maksiat yang dia terjatuh padanya. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya dia eh, menyesal atau an-nadam. Ya, an-nadam. Hendaknya ia menyesal atas perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Kalau seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun rasa penyesalan dalam hatinya karena telah berbuat maksiat, maka hal tersebut bisa menjadi indikator bahwasannya taubatnya tidak diterima atau taubatnya tidak ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam suatu hadis, "An-nadamu taubah." An-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Penyesalan itu adalah taubat. Di sini Rasulullah seakan-akan menjadikan bahwasannya barometer seseorang itu bertaubat adalah dengan merasa menyesal atas kemaksiatan yang telah ia kerjakan. Bahkan di hadis yang lain, Rasulullah pun pernah bersabda, Innal mu'min yara dzunubahu
ka'annahu qa'idun tahtal jabal. Orang yang beriman, ya, dia melihat dosanya itu seakan-akan dia duduk, ya, duduk di bawah gunung. Yushiku an yaqa alaih. Hampir gunungnya itu jatuh ke dia. Atau ya yakhafu an yaqa alaih, ya. Dia takut gunungnya itu jatuh kepada dia. Wa innal fajir yara dhunubahu ka'annahu dzubab. Adapun seorang yang berbuat dosa, seorang yang suka berbuat dosa, emang dia tabiatnya suka melakukan kemaksiatan, itu dia melihat dosanya seperti lalat yang lewat di mukanya, ya, yang tinggal ditepak aja langsung hilang. Jadi ada perbedaan sikap antara orang yang fajir yang memang senang berbuat dosa dengan seorang mukmin ketika melihat dosa. Orang yang mukmin, mereka akan merasa takut bahwasannya mereka telah melakukan dosa, takut atas atas akibat dari apa yang telah ia perbuat. Dan di samping itu muncul rasa penyesalan, muncul rasa penyesalan. Kalau misalnya seseorang melakukan maksiat dan masih ada rasa penyesalan di dalam hatinya, maka beruntunglah orang tersebut dikarenakan dia masih memiliki keimanan di dalam hatinya. Namun kalau ketika dia melakukan maksiat, namun dia tidak sedikit pun merasa menyesal, maka nas'alullah salamata wal afiyah, ya. Mungkin orang ini telah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang fajir. Termasuk golongan orang-orang yang fajir yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya orang-orang seperti ini hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa tawakkul ala Allah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya tawakal juga merupakan salah satu bentuk kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ibadah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kita menyerahkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Nah, wal muraqabatu lillah, dan senantiasa memiliki rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan salah satu amalan hati yang wajib ada pada setiap muslim. Dengan hal tersebut, ya, dengan kita memiliki muraqabatullah, perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita niscaya bisa meminimalisir atau mengurangi atau bahkan eh, meninggalkan dosa-dosa yang biasa kita kerjakan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan barang siapa takut dengan kedudukan Tuhannya, maka baginya dua surga. Orang yang takut ketika sedang melakukan maksiat atau ketika akan melakukan maksiat, kemudian ketika ia ingin melakukan maksiat tersebut, ia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar apa yang ia akan lakukan. Walaupun ia berada eh, pada tempat yang paling tersembunyi pun sedikit, pada tempat yang paling tersembunyi, Allah pun pasti tahu. Allah pun pasti pasti mengetahuinya. Nah, kemudian warido anillah, dan ridho, ya, atas Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya, baik itu berupa takdir yang baik, ya, maupun takdir yang buruk. Kemudian wa husnudzani billah, kemudian husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala pernah berkata di dalam suatu hadis qudsi, "Inni 'inda dhanni 'abdi." Sesungguhnya aku itu tergantung eh, sesuai prasangka dari hambaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan bersikap kepada seorang hamba sebagaimana hamba itu berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala eh, atau kalau seorang hamba itu berprasangka kepada Allah bahwasanya Allah senantiasa memberikan keburukan kepadanya, senantiasa eh, apa namanya memberikan banyak cobaan kepada dia ya, atau kenapa sih hidupnya gini-gini aja ya Allah, kenapa kok hidupku nggak berkembang gini-gini aja ya, kenapa kok aku selalu ditimpa musibah. Tuh, maka sejatinya ia telah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa mencari celah positif di setiap keadaan. Contohnya misalnya ya ketika kita tertimpa musibah misalnya, ya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam hati ya mengatakan bahwasannya ini mungkin tanda Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita, ingin menghapus dosa-dosa kita. Dikarenakan terkadang seorang hamba itu dapat dihapuskan dosanya bukan dengan taubat aja, ya. Terkadang dengan ditimpa dengan berbagai macam musibah. Maka melalui wasilah tersebut, si hamba ini itu dapat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah juga pernah bersabda, yawaddu ahlul afiyati, di hari kiamat ini terjadi ya. Yawaddu ahlul afiyati, ya. Nanti dari kiamat orang-orang yang tidak tertimpa musibah, anna juludahum quridot, bahwasannya orang-orang yang tidak atau sedikit musibahnya di dunia itu nanti di hari kiamat mereka akan berandai-andai, mereka akan menginginkan bahwasannya sekiranya kulit mereka itu ya kuridot, dikuliti, ya, kulit mereka itu dikuliti bil maqarid, ya, dengan alat-alat untuk eh, alat-alat untuk menyamak ya kulit hewan, lima yaruna min tawabi ahlil bala, dikarenakan mereka melihat pahala yang besar dari orang-orang yang tertimpa musibah, ya, orang-orang yang musibahnya sedikit di dunia atau bahkan tidak merasakan eh, musibah sama sekali, mereka akan berandai-andai bahwasanya seandainya kulit mereka tuh disamak, ya, dikuliti kulit mereka, dikarenakan mereka melihat betapa besar pahala orang-orang yang terkena musibah di dunia. Oleh karena itu, kalau sekiranya kita memiliki husnudzon yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bisa menghadirkan tersebut di dalam diri kita. Bahwasanya setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, maka niscaya hal tersebut merupakan ya bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Nah, kemudian wabi khalqillah, dan juga husnuzon kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, ya, apalagi sesama manusia. Maka kita wajib berhusnuzon kepada sesama makhluk. Wa ta'dzimu sya'airillah, dan juga mengagungkan ya, mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menghinakan ya, atau ada di dalam perasaan kita bahwasanya syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada umat Islam, atau syariat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, itu mungkin sudah tidak relevan, ya, bahkan mungkin sudah kuno.
Nah, maka kita tidak boleh dalam hati kita terbesit pemikiran seperti itu. Jadi dikarenakan itu bentuk penolakan, itu merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala bawa dan apa saja yang Rasulullah SAW ajarkan eh, aw- eh, itu merupakan bentuk penolakan dari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala datangkan ya, yang apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bentuk penolakan dari apa-apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Betapa banyak di zaman sekarang kita melihat bahwasannya ada seorang yang mengaku beragama Islam namun dia menolak syariat hijab misalnya bagi perempuan. Mengatakan bahwasanya hijab itu merupakan bentuk pengekangan bagi seorang wanita. Wanita tidak diberikan kebebasan untuk berdandan, bergaya, untuk berpenampilan. Nah, maka ini juga salah satu bentuk menolak atau bentuk tidak menggabungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wasyukru ala ni'amillah dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu merupakan eh, itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita sedikit pun terbesit dalam diri kita apa yang datang kepada kita itu dikarenakan atas hasil usaha kita sendiri. Ya, tentunya itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan bahkan kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, la in syakartum lazidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka niscaya nikmat kalian akan aku tambah. Dan juga ya, dengan syukur ya, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti kita telah apa namanya? Telah merasa bahwasannya oh ya udah nikmat yang Allah datangkan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sudah terbayarkan ya dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa ya aku kan udah bersyukur ini ya udah kita eh, merasa cukup dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tidak hanya itu. Bentuk syukur itu ada tiga. Ada syukur dengan lisan ya yaitu kita mengucapkan alhamdulillah misalnya ketika kita mendapatkan nikmat. Kemudian yang kedua ada bentuk syukur di dalam hati. Syukur dalam hati yaitu ketika seorang hamba meyakini bahwasanya nikmat yang ia dapatkan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib kita hadirkan di dalam hati. Bahwasanya nikmat yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha kita, ya. Kemudian yang ketiga yaitu syukur dengan menjadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan dengan baik. Kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru kita malah gunakan di jalan yang salah. Kita diberikan lapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan rezeki, maka kita jadikan rezeki yang Allah berikan ini sebagai wasilah kita untuk beramal, ya, bersedekah kepada orang lain, ya. Intinya kita jadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sebagai wasilah kita untuk menambah keimanan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita jadikan eh, dalam wasilah untuk bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan hal tersebut justru bentuk tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, kemudian selain bersyukur ya, yang terpenting juga ya yang harus kita yang wajib ada di setiap hati setiap muslim yaitu wasabru ala adai ma aujaballah, yaitu sabar atas apa-apa yang
kita sabar dalam menjalani atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Jadi kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat, saum, ya membayar zakat, bahkan pergi haji, tentunya ya di dalam seluruh rangkaian ibadah tersebut itu ada kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan yang mungkin akan dilalui oleh setiap muslim. Namun, jikalau kita melakukannya dengan sabar, ya dengan sabar, maka insya Allah ya ibadah apapun itu, baik itu sholat, saum, zakat, haji, dan lain sebagainya, maka akan terasa ringan ketika kita mengerjakannya. Nah, dan sabar dalam ketaatan kepada Allah merupakan salah satu bentuk sabar dari tiga macam sabar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau. Nah, kemudian yang kedua, selain sabar dalam ketaatan, yang kedua adalah wasabru amma harramallahu taala, dan sabar dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita. Tentunya ya, di dalam eh, kita menjalani hidup sebagai seorang muslim, tentu kita banyak menghadapi tantangan ketika kita eh, dihadapi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Contoh misalnya ya, ketika eh, seorang laki-laki dihadapkan kepada perempuan yang pakaiannya terbuka ya, dengan segala auratnya yang nampak. Nah, mungkin sebagian laki-laki akan mudah terpengaruh dengan wanita tersebut. Namun sebagai seorang muslim ya yang kafah, yang sempurna dalam menjalankan syariat Islam, maka hendaknya kita merasa bahwasannya di saat inilah kita diuji keimanan kita. Kita harus bersabar. Kita harus bersabar dalam meninggalkan maksiat. Ya, dikarenakan untuk meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran juga. Butuh kesabaran. Berat meninggalkan maksiat tersebut ya. Meninggalkan maksiat itu merupakan perkara yang berat. Kita tidak bisa minum khamar ya di dunia ini. Walaupun kata orang-orang khamar itu enak ya. Kita tidak bisa makan daging babi, dan kata orang-orang yang makan daging babi itu enak. Namun kita tidak boleh memakannya dan kita sabar. Kita sabar. Dikarenakan dunia ini merupakan penjara bagi seorang mukmin ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar atas apa-apa yang menimpamu ya. Wa ala mabtalakallahu bih, dan sabar terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadamu, baik berupa musibah dengan musibah ya, atau dengan takdir yang buruk ya, baik itu berupa bencana misalnya, atau kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan cobaan-cobaan, ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala menguji seorang yang beriman dengannya untuk mengetahui kadar keimanan dari seorang hamba tersebut. Dikarenakan di dalam Islam ada suatu konsep yang dimana semakin semakin kuat atau semakin besar keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujiannya juga akan semakin besar. Maka ujiannya juga akan semakin besar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, Inna syaddan nasi balaan al-anbiya. Sungguhnya orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Summa yalunahum. Kemudian orang yang di bawahnya, dan seterusnya orang yang di bawahnya juga. Nah, maka jelaslah para nabi
termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka lah yang mendapatkan ujian hidup yang paling berat dari manusia apapun. Nah, dan pantaslah uh, derajat mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wasiqatu birrizq, dan hendaknya kita sukoh ya, percaya dengan apa? Dengan rizki. Ya, maksudnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hambanya, dan itu merupakan suatu hal yang sudah pasti ya. Setiap orang itu telah memiliki kadar rizki masing-masing. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki setiap makhluk yang ada di bumi ini, baik itu manusia maupun hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah satupun hewan melata, ya, hewan melata di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki kepadanya. Dan eh, Rasulullah pun juga pernah bersabda, hmm, bahwasanya eh, kalian itu telah ditetapkan rezekinya, ya, setiap kalian itu telah ditetapkan rezekinya, dan tidaklah setiap kalian itu wafat kecuali pasti dia eh, telah mendapatkan seluruh seluruh rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Namun Rasulullah memberikan satu syarat, yaitu fa'ajmilu fit talab. Maka percantiklah, perbaguslah dalam mencari rezeki. Hal ini mengisyaratkan bahwasannya dalam mencari rezeki pun kita, dalam menjemput rezeki pun kita harus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mencari dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencari rezeki atau mendapatkan rezeki dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan eh, sekalipun misalnya eh, kita mencari rezeki dengan jalan yang diharamkan, tentunya hal tersebut tidak merubah jatah rezeki kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwasanya cari yang halal mah itu akan lama gitu untuk menjadi kaya. Mendingan pakai cara yang haram, lebih cepat jadi kaya. Nah, ini tentu konsep yang salah. Tentu ini konsep yang salah. Dikarenakan mau dengan cara yang halal, mau dengan cara yang haram, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezekinya seperti itu, ya udah tidak akan berubah. Dikarenakan rezeki itu telah ditetapkan, telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita harus mencari cara menjemput rezeki tersebut, baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Tentunya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara yang halal. Nah, selanjutnya wattihamun nafsi, dan hendaknya kita selalu merasa bahwasannya diri kita ini itu belum melakukan apa-apa. Bahkan mungkin kita masih berlumuran maksiat, masih berlumuran dosa, banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwasanya diri kita tuh sudah baik, ya, sudah menjadi orang yang rajin beribadah, sudah menjadi manusia yang soleh. Jangan sekali-kali kita merasa diri kita seperti itu. Bahkan kita hendaknya selalu merasa diri kita itu serba kekurangan, ya, baik itu dalam beramal soleh, ya, maupun dalam hal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya kita merasa kita udah baik, kita menjadi orang soleh, telah menjadi seorang yang
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hal tersebut merupakan jebakan syaitan, jebakan syaitan yang membuat seorang yang merasakan hal tersebut akan tidak meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin tertipu, ya tertipu dan dia merasa bahwasanya eh, dia tidak perlu beribadah dikarenakan dia telah mencapai derajat yang sudah tidak lagi diwajibkan untuk sholat, bahkan tidak terbebani untuk mendapatkan dosa. Jadi dia bebas untuk mengkonsumsi yang haram, melakukan yang haram, dan dia menganggap bahwasanya hal tersebut tidak eh, berlaku bagi dia untuk mendapatkan dosa. Nah, hal ini terjadi di sekitar kita. Ada sebagian orang yang menganggap adanya hal tersebut. Nah, wa adamu ridho anha, wa adamu ridho anha, dan kita tidak boleh juga merasa ridho dengan diri kita. Dalam artian kita tidak boleh merasa bahwasanya eh, kita telah cukup ya dalam beramal, kita telah merasa dari kita telah eh, tidak perlu melakukan ibadah yang terlalu banyak atau yang terlalu baik ya, atau kita tidak perlu menuntut ilmu kepada ulama ya tentang agama Islam dikarenakan udah tahu kita ya gampang menuntut ilmu. Nah, atau kita menganggap diri kita sudah pintar ya. Nah, maka hal ini eh, bentuk ridho dengan diri sendiri ya. Namun dalam bentuk yang negatif ya. Namun dalam bentuk yang negatif, bukan dalam bentuk yang positif. Nah, kemudian wabuktu syaiton ya, dan membenci syaiton. Dan ini sudah jelas dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengatakan bahwasanya syaitan itu adalah musuh kita. Ah, Syaitan itu adalah musuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Maka perlakukanlah syaitan itu sebagai musuh. Jangan justru udah tahu syaitan itu musuh bagi manusia, namun bukan malah diperlakukan sebagai musuh, tapi malah diperlakukan sebagai teman. Nah, nasallallahu salamata wal afiyah ya. Dan bagaimana maksudnya menjadikan syaitan itu sebagai teman? Ya, mungkin dia tidak merasa bahwasanya dia telah menjadi teman syaitan. Namun dia eh, malah mengambil jalan yang hal tersebut dapat menjerumuskan dia ke dalam lubang jebakan syaitan. Ya, sebagaimana Allah berfirman bahwasanya syaitan itu dalam menggoda manusia memiliki tahapan-tahapan ya, langkah-langkah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Maka janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi karena kan syaitan dalam menggoda manusia terdapat langkah-langkahnya. Nah, dan kita harus hati-hati dengan setiap langkah tersebut agar kita tidak jatuh ke dalam jebakan syaitan. Nah, mabuk dunia, dan juga kita harus membenci dunia dalam artian kita tidak menjadikan dunia itu kita tidak menjadikan dunia itu di dalam hati kita, melainkan kita menjadikan dunia itu sebagai wasilah, sebagai tempat untuk kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan ya, pahala sebanyak-banyaknya sebagaimana di dalam suatu doa ya yang bagus yang diriwayatkan dari Rasulullah, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair ya, dan jadikanlah hidup di dunia ini bagiku sebagai sarana untuk menambah amal-amal kebaikanku. Nah, jadi seakan-akan dia menjadikan dunia ini sebagai alat ya, sebagai alat transportasi dia, sebagai wasilah dia untuk menuju negeri akhirat, untuk menuju negeri akhirat, dikarenakan akhirat itu tidak murah, akhirat itu mahal. Ya, bayarnya dengan apa?
bayarnya dengan amal soleh. Bayarnya dengan amal soleh. Nah, ya Rasulullah pernah bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sungguhnya barangnya Allah itu mahal. Ya. Ala inna sil'atallahi jannah. Ya, ingatlah bahwasannya barang dagangan Allah tuh adalah surga. Jadi kita membeli surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh kita. Nah, kemudian wabuktu ahli ma'asi dan kita membenci orang-orang yang melakukan maksiat dan kita membenci orang-orang yang melakukan maksiat dan sikap kita kepada pelaku maksiat itu kita membenci maksiat yang mereka lakukan. Kalau dia masih kalau dia masih seorang muslim maka tetap kita harus eh, ada wala ya dikarenakan dia seorang muslim. Namun kita wajib membenci dia sebagai pelaku maksiat. Ya dikarenakan eh, dengan status dia masih sebagai seorang muslim itu sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kelak mengampuni dosa dia atas kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi sikap kita sebagai muslim kita membenci kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang muslim namun tidak membenci dia sebagai seorang muslim. Kita hanya membenci perbuatannya saja tanpa membenci keimanan dia. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah berkata, "Uhibbus salihina wa lastu minhum, la'alli analu bihim syafa'ah. Wa akrahu man tijaratuhu ma'asi, wa in kunna sawa'an fil bid'ah." Aku mencintai orang yang soleh, walaupun eh aku bukan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Dan aku membenci orang yang perdagangannya itu adalah dengan maksiat. Maksudnya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan. Walaupun ya aku dan dia itu sama ya, sama-sama sama-sama tukang maksiat. Namun aku membenci dia karena kemaksiatan dia walaupun aku juga berbuat maksiat. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan sampai ada terbesit di dalam hati seorang muslim, masa kita benci pelaku maksiat, masa kita benci kemaksiatan yang dilakukan oleh pelaku maksiat, sedangkan aku juga bermaksiat. Sama-sama tukang maksiat, kenapa harus saling membenci gitu? Nah, ini tentu jebakan syaitan, ya, jebakan syaitan. Justru kita harus mengingkari kemaksiatan, dikarenakan itulah langkah terakhir ya, bahwasannya itulah ciri terakhir di dalam diri kita tuh masih ada salah satu cabang iman. Sebagaimana kata Rasulullah, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa in lam yastati' fa bilisanihi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi faman lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Kalau nggak bisa dengan tangan, maka rubah dengan lisannya, dengan ucapannya. Kalau nggak bisa juga dengan ucapan, maka hendaknya dia mengingkarinya dengan hati. Ya, mengingkari dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Walaupun selemah-lemahnya keimanan, namun tetap ya Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasanya tetap masih ada keimanan di dalam hatinya. Bagaimana kalau seorang muslim yang tidak mengingkari kemaksiatan dengan hatinya? Tentunya mungkin telah hilang ya salah satu cabang keimanan dari dirinya. Nah, baik. Dan kemudian wa mahabbatullah dan tentunya kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatu kalami dan juga mencintai ya kalamullah yaitu Al-Qur'an, wa rasulihi dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahabati dan juga para sahabat, dikarenakan dengan wasilah para sahabatlah Islam itu bisa tersebar di seluruh dunia. Wal al dan juga ahlul baitnya Rasulullah SAW.
wal ansar, dan juga kaum ansar, ya, sahabat dari golongan ansar, was salihin, dan juga orang-orang saleh, dan juga orang-orang yang saleh. Nah, ya, mungkin ya ini saja dalam pembahasan kita mengenai sifat-sifat yang mazmumah dan sifat-sifat yang mahmudah. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas salah satu perkataan dari Sayyid Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad, salah satu ulama besar Hadramaut, ya, dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah, An-Nasaih Ad-Diniyah, yang sangat bagus, yang nasihatnya itu menyentuh hati sekali. Ya, namun dikarenakan nasihat yang panjang, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, di pertemuan yang akan datang. Nah, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Wa Ustaz. jazakallahu khairan. Syukron barakallahu fikum.